Salam jumpa anak-anakku sekalian, apa kabar? Semoga selalu sehat ya. Jumpa lagi pada pelajaran Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti kelas 6 bersama Bu Guru. Dan hari ini Bu Guru mengajak kalian untuk belajar mengenal Yesus melalui tokoh-tokoh Perjanjian Lama. Nah, hari ini kita akan masuk pada pelajaran kelima, yaitu tentang Nabi Elia. Sebelum memulai aktivitas kita pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa di surga, terima kasih atas pemeliharaanmu dalam kehidupan kami hingga saat ini. Engkau memberikan kepada kami kesempatan untuk belajar mengenal tokoh-tokoh Perjanjian Lama melalui Nabi Elia. Semoga Engkau memampukan kami dalam memahami materi pembelajaran ini dan dapat meneladani kehidupan Nabi Elia yang senantiasa menyerukan pertobatan. Allah Bapa di surga, terangilah pula dalam langkah hidup kami. Semoga kami pun mampu melakukan sikap pertobatan dan hanya percaya kepadamu, Allah pencipta segala sesuatu yang baik. Inilah doa, pujian, dan harapan kami kepadamu yang kami sampaikan melalui Putramu Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Nah, anak-anakku sekalian, mari kita mengintrospeksi terlebih dahulu sebelum pembelajaran ini dimulai dengan menjawab pertanyaan dalam hati. Apakah aku sering mengikuti kesenanganku dan mengabaikan Tuhan? Apakah akibatnya jika manusia hidup serakah dan mengutamakan kesenangan dan harta? Apa saja wujud penyembahan berhala pada zaman sekarang ini? Apakah aku lebih mencintai dunia yang menggembirakan daripada Tuhan? Nah, anak-anakku, pada zaman ini manusia cenderung mencari sesuatu yang serba cepat atau instan. Instan artinya itu semua dilakukan dengan cepat atau didapatkan dengan cepat. Seperti korupsi, jabatan, pergi ke dukun, lalu tidak percaya kepada Tuhan. Semua hal yang berkaitan dalam kesulitan dalam hidup selalu mengarah pada orang yang dianggap pintar atau dukun yang mampu menyelesaikan persoalan hidup dan akhirnya lupa kepada Tuhan. Selain itu, game, rakus pada makan makanan yang lezat saja, dan mau gaya hidup yang selalu nikmat atau senang terus, inilah merupakan kegiatan-kegiatan yang disenangi oleh sebagian besar orang di zaman sekarang ini. Mereka lupa bahwa Tuhan adalah jaminan keselamatan. Manusia sering mengikuti bujukan setan atau iblis dan mengejar keinginannya dengan berbagai cara yang serba instan atau cepat. Orang yang mengandalkan setan akan jauh dari Tuhan dan akan mengalami penderitaan serta hidupnya merasa tidak nyaman atau damai. Nah, anak-anakku sekalian, Ibu Guru mengajak kita semua untuk mendengarkan kisah dalam Alkitab atau cerita Alkitab yang diambil dari Kitab Suci Perjanjian Lama. Nah, kita akan mendengarkan dan menyimak kisah tentang Nabi Elia dari kitab 1 Raja-Raja bab 16 ayat 29 sampai 33. Dilanjutkan bab 17 ayat 1 dan bab 18 ayat 19 sampai 40. Nabi Elia dan Raja Ahab. Ahab, anak
Omri menjadi raja atas Israel dalam tahun ke-38 zaman Asa Raja Yehuda. Dan Ahab bin Omri memerintah 22 tahun lamanya atas kerajaan Israel di Samaria. Ahab bin Omri melakukan apa yang jahat di mata Tuhan lebih daripada semua raja-raja yang telah mendahuluinya. Ahab mengambil seorang istri yang bernama Isebel, anak dari Raja Etbaal, kerajaan orang Sidon, yang beribadah kepada dewa Baal. Mereka tidak percaya kepada Tuhan. Ia membuat mezbah untuk Baal di kuil yang didirikannya di Samaria. Sudah itu Ahab membuat patung Asyera yang cukup besar. Isebel mempengaruhi Raja Ahab untuk menyembah dewanya, dan begitu dia juga mengikuti bangsa Israel untuk menyembah dewa mereka. Melihat tindakan atau sikap dari Raja Ahab dan seluruh bangsa Israel, maka Allah mengutus Elia, seorang nabi dari Tisbe Gilead, untuk mengingatkan Raja Ahab dan seluruh bangsa Israel agar mereka bertobat dan meninggalkan dewa Baal. Ahab dan Isebel tidak menerima teguran dari Nabi Elia dan mau menangkap Nabi Elia, tetapi Tuhan melindunginya. Nabi Elia mengatakan bahwa di kerajaan Israel tidak akan turun hujan selama 3 tahun karena kesalahan raja dan bangsa Israel. Atas perintah Tuhan, karena dikejar Raja Ahab, maka Nabi Elia diminta untuk tinggal di tepi sungai Kerit, dan Tuhan telah memerintahkan burung-burung gagak untuk memberi makan kepadanya. Ketika sungai mengering, Nabi Elia diminta Tuhan untuk pergi dan tinggal di Sarfat. Tuhan telah memerintahkan seorang janda untuk memberikan makan kepada Nabi Elia. Nabi Elia adalah nabi pemberani yang mau mengembalikan iman orang Israel dan rajanya kepada Allah. Cara yang digunakan Nabi Elia untuk menobatkan Raja Ahab dan bangsa Israel adalah dengan menantang Raja Ahab dan para nabi dewa Baal yang berjumlah 450 orang di Gunung Karmel untuk membuktikan Allah yang sesungguhnya dengan cara membakar kurban persembahan. Ternyata persembahan Elia yang terbakar dan terbuktilah Allah yang sesungguhnya. Akhirnya para nabi dewa Baal ditangkap dan dibunuh oleh bangsa Israel. Lalu hujan turun lebat. Nabi Elia menyuruh Raja Ahab untuk segera naik ke kereta dan kembali ke istana kerajaan. Dengan demikian, kemuliaan Tuhan Allah dinyatakan. Israel harus berhenti menyembah dewa Baal dan kembali menyembah Tuhan Allah sesungguhnya, meskipun Nabi Elia terus dikejar-kejar untuk dibunuh oleh para pengikut istri Raja Ahab, yaitu Isebel. Nabi Elia melakukan semua itu semata-mata karena perintah Tuhan untuk memperingatkan umatnya Israel agar setia pada perjanjiannya dengan Tuhan. Meski orang Israel telah melihat kebesaran dan kekuasaan Tuhan, tetapi Raja Ahab dan Isebel belum juga bertobat. Mereka masih terus menyembah dewa Baal. Tinggal 7.000 orang saja yang tidak ikut menyembah Baal dan mengikuti Nabi Elia. Demikianlah kisah tentang Nabi Elia dan Raja Ahab. Kita dapat menyimpulkan bahwa Nabi adalah utusan Tuhan yang mewartakan kebenaran dan mengajak orang untuk bertobat
dan kembali kepada Allah. Nabi hadir pada saat situasi masyarakat tidak menentu, dan Nabi mengajak orang untuk peka terhadap kehadiran Tuhan sebagai sumber kehidupan dan juru selamat. Pada zaman sekarang ini, orang mudah lupa akan Tuhan. Kita lebih sibuk dengan urusan uang, kekuasaan, game, media sosial, makanan lezat, pujian, mendatangi dukun, dan sebagainya. Ketika manusia lupa Tuhan, ia akan menjadi pengikut setan atau iblis. Akibatnya, hidupnya menjadi tidak nyaman. Nah, anak-anak, hal yang sama juga dialami oleh bangsa Israel. Orang Israel jauh dari Allah karena menyembah dewa Baal. Akibatnya Tuhan tidak menurunkan hujan selama 3 tahun. Nabi Elia berani menantang Raja Ahab dengan mengumpulkan para imam dewa Baal di Gunung Karmel untuk membuktikan Allah yang sesungguhnya. Orang Israel akhirnya mengakui bahwa Elia menunjukkan kepada mereka Allah yang benar dan dapat diandalkan, yaitu Yahweh atau Allah, dan bukan Baal. Menyembah Allah berarti menolak pemujaan kecuali pada Tuhan. Uang, kekuasaan, game, makanan, dan kesenangan adalah sarana dan bukan tujuan. Uang, kuasa, dan kesenangan perlu diarahkan bagi kesejahteraan bersama sebagaimana yang dikehendaki oleh Tuhan. Nah, anak-anakku sekalian, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Semoga dapat bermanfaat dan dipahami dengan baik, serta kita kembangkan dalam kehidupan kita masing-masing. Ingat bahwa yang kita sembah hanyalah Allah dan bukan kesenangan semata. Nah, anak-anakku sekalian, kita akan berjumpa lagi pada pembelajaran berikutnya. Bagi siapa yang belum menekan tombol subscribe, silakan ditekan tombolnya dan juga like, share, dan komentar.